yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, maka kalau kamu bisa menjaga dari barang yang haram, maka kamu menjadi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Karena orang kalau jauh dari barang yang haram, makanan haram, pakaian haram, tempatnya haram, dijaga sama dia, amal sekecil apapun itu akan diterima oleh Allah, jadi menjadi nilai ibadah. Sebaliknya kalau orang itu tidak bisa menjaga barang yang haram, sebanyak apapun ibadahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah, ya, tidak ada nilainya. Makanya kita menjaga, minta sama Allah, urzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, yang baik, yang luas, lagi berkah. Bukan baik dok, kita minta tambah berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Semakin banyak harta, semakin dia dekat kepada Allah. Semakin dia banyak harta, semakin tumakninah ibadah kepada Allah, tambah tenang. Sebab sifatnya harta itu kayak khomer, ya, sifatnya dunia itu kayak khomer. Semakin orang itu masuk ke dalamnya, maka semakin orang itu kurang. Semakin orang itu kaya, bukannya tambah tenang, orang itu tambah serakah. Menurut logika kan seharusnya kalau orang banyak harta kan enak tumakninah ibadah, ya kalau salat subuh gini, kalau dia punya uang ratusan juta ngapain ngoyo-ngoyo, wiridan sampai isyraq, habis isyraq turun rumah makan wadeh sama bini, sama anak, minum kopi, selesai masuk sholat duha, ya kan, enak sebenarnya. Tapi kenyataannya banyak orang yang maaf pontang panting, tidak ada waktu untuk sholat jamaah, tidak ada waktu untuk nuntut ilmu. Apa dia miskin? Tidak, justru dia kaya raya. Jadi minta halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Apa barokah itu? Yaitu tadi ziyadatul khair, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah tumakninah, tambah tumakninah, tambah tumakninah. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah engkau lapangkan hatimu terhadap apa yang sudah Allah bagi kamu. Ridho dia, dikasih banyak tenang, kasih dikit sabar, banyak syukur, terus dinikmati. Kuncinya lapang itu ridho, ya, kuncinya lapang itu ridho. Biar dia sedikit, kalau dia merasa nyaman, kalau dia dikasih banyak, kalau tidak merasa cukup, kurang. Karena kurang itu tidak ada berhentinya, ya. Seandainya kata Nabi engkau minta satu gunung emas, Allah berikan, kau pasti minta 2 gunung emas, ya. Padahal menurut akal kita menghabiskan segunung aja tidak mungkin habis, tapi sifatnya serakah, ya. Makanya manusia ketika lahir, sampean pian, bayi itu nah, kalau lahir tangannya gegam. Bayi itu tangan lahir, tangannya gini. Maunya semuanya dimiliki dia. Tapi ketika mati, nazak,
tangannya terbuka. Harusnya nazak itu tangannya harus gini. Kenapa? Sebab nazak itu sakitnya luar biasa. Orang sakit itu kebanyakan gegem. Aduh, tangannya gini, harusnya gini, gegem. Sakaratul maut itu lebih sakit daripada ditebas pedang 1000 kali di tempat yang sama. Cak 1000 kali gini, itu sakaratul maut lebih sakit lagi. Tapi ketika nazak justru gini. Kenapa gini? Karena dia tidak mampu membawa apa-apa. Sertifikat punya 100 sertifikat rumah, pinggir jalan semuanya, nazak lepas gini. Nah, makanya karena gini matinya. Kalau ngelepas cincin itu gampang bang, begitu innalillah lepas gini kalau gampang lah. Coba kalau gini, bisa lah lepas kira-kira ini, repot. Makanya begitu plek gini nyaman, nah yang ngambil, nah innalillah jamrut gede kayak gini, nah maka nukernya 500 juta, nah nyanyuntannya yang ngambilnya, nah anak gampang. Nah jadi maaf ketika nazak tangannya lepas, ndak bawa apa-apa. Justru kalau ada orang mati, ada barang berharga yang ketinggalan, boleh dibongkar kuburnya. Karena ada sebab tadi. Ya, kita bongkar kubur ndak boleh. Tapi kalau ada sebab boleh. Di antaranya ada barang berharga yang jatuh di situ. Pas ngubur anaknya bawa Rolex kalau harganya 1 miliar. Nah, begitu selesai ini pulang. Mana logiku? Kejatuhan dibongkar. Artinya mayit tidak boleh bawa apa-apa, jam aja masih diambil, apalagi handphone, mau SMS-an sama anaknya tidak bisa. Wardo bima qasamallahu laka, ridola terhadap apa yang sudah dibagi oleh Allah. Karena rezeki kalau kita sadar Pak ya, tidak akan ke orang lain. Rezeki kita ya, rezeki orang ya rezeki orang. Makanya kadang-kadang rezeki di tangan kita itu kadang belum rezeki kita Pak. Yang di mulut aja belum. Malu kama qaddamta wa malu warisika ma akharta. Hartamu yang hakiki adalah yang sudah kau sedekahkan, itu masuk kota amal, dan itu atapian itu. Yang tertinggal bukan. Kalau yang itu anak tidak mungkin bongkar. Abahnya subuh ngasihkan uang kotak 100.000, anaknya ngelirik, wah nanti siang-siang dikit didatangin pengurus masjid, mana abahku tadi masukkan 100, tidak bisa. Itu sudah istri kita tidak bisa ngerebut, anak kita tidak bisa ngebut. Sementara yang di rumah, walaupun di rekening 1 miliar, 7 miliar, itu bukan duit pian. Pian mati hari ini, seminggu udah ganti nama. Karena begitu anak buka rekening, loh ini abah kok banyak di BRI ini, 700 juta, BPD 1,3 miliar. Lah itu anak begitu abah meninggal, sekeluargaan datangin Pak RT. Pak RT ulun minta surat kuasa. Apa? Ini abah ada rekening BPD, BCA, ini semuanya isinya banyak semuanya. Ada yang 3 miliar, 4 miliar. Terus minta surat pengantar bahwasanya si Dindem udah meninggal. Sudah, bawa ke kelurahan. Selesai bawa ke kecamatan. Selesai panggil notaris. Pak, tolong ini rekening abah ada 7 masing-masing, nah ini mau diganti dengan nama ulun, tolong diuruskan Pak ke bank. Berapa biaya? 25 juta. Sudah, nanti kalau sudah cair ulun kasih. Sehari sama notaris dikelilingkan ke bank, tinggal datang tanda tangan, cret, dapat buku baru, buku abah digunting, krek,
buku dia ganti baru, nama anak. Hisabnya pang, hisabnya kena abahnya, yang nyaman anaknya. Umpamanya bapaknya korupsi, yang dihajar dikubur bapaknya. Korupsi kalau anak ndak tahu. Barang itu kalau ndak tahu semua halal. Taulah pian, ada pejabat korupsi ngamplopin ulun 10 juta, yang nyaman ulun, yang dihajar dia. Kenapa? Sebab ulun tahu ini halal. Husnudzon, dia dapat baik aja, dia kerja, sementara dia korupsi. Seperti orang, maaf, ada kiai diantarin daging babi. Ya kalau ndak tahu apa ini daging apa, payau. Payau katanya. Payau kah? Karena ndak pernah tahu daging babi, disate sama kiainya. Nyamannya pang katanya, lembut dagingnya. Guru payau. Taulah bian, ini bagi guru halal karena ndak tahu tadi. Yang disiksa siapa? Yang ngasih. Makanya ada seorang ulama pernah lah, di kampung, di kerajaan itu ada banyak babi, sementara Islam mengatakan haram. Haram. Minta fatwa ulama supaya menghalalkan babi. Ujar ulama, haram. Katanya raja, kalau pian ndak mau menghalalkan ini daging babi, ku pancung pian. Pancung aja katanya. Kalau memang mau dibunuh, dibunuh. Tetap haram. Dah gini aja dah. Sampai tetap tak kasih daging sapi, cuman disaksikan orang banyak, seluruh rakyat saya. Dipotongkan sapi, dikupas dagingnya, dibawa ke atas panggung. Tahu ini daging yang dimakan adalah daging sapi, tapi disuruh raja makan di depan umum daging ini. Ternyata ulama ini tidak mau makan daging itu, padahal tahu ini sapi. Dipotong cara bagus, kenapa tidak dimakan? Sebab konsekuensinya kalau dia makan daging halal bagi dia, tapi ditonton oleh seluruh rakyatnya dan rakyatnya menganggap itu adalah daging babi. Kalau ini ulama ini mau makan, berarti daging babi itu halal. Dia tidak mau, tetap dihukum mati. Mempertahankan supaya ini Nah seperti itu. Kalau tidak tahu, itu tahu ini daging babi, apa daging sapi, tapi konsekuensi pengumuman makan daging babi halal bagi dia, tapi bagi orang lain berarti ulama ini membolehkan makan daging babi. Jadi harta itu pun gitu baik ya, kalau orang tuanya caranya halal bagus saya. Pas umpamanya didapat dengan cara tidak bagus, uang banyak, yang disiksa hisabnya orang tua, anak tetap halal dapat. Kalau pas mati banyak pang rekening abah di rumah, betuyuk tumpuk nah, BCA, BPD semuanya ada. Begitu di luar dibuka sama anak, sisa 20.000, 20, 13, 17.000. Kira-kira diuruslah ke BCA, sama anak dibuang ke sampah. Abah nyisain rekening kayak gini, ndak diurus. Malu kama qaddamta wa malu warisika ma akharta. Jadi rezeki tak akan kemana Pak. Makanya dinikmati. Kalau pian rezeki pian, biar ada di Mekah, datang ke Maninjau. Makanya ketika ada hujan, dimanapun hujan, ada seorang ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri bila mengatakan ketika ada hujan, di mana dapat kabar hujan? Dia mengatakan sayyiban nafi'an, hujan yang penuh manfaat. Hujannya di sono. Iya, biar hujannya di sono, manfaatnya mesti ke sini. Apa hubungannya? Kadang-kadang hujan di Papua deres. Tahulah sampean, begitu masuk ke air laut perubahan. Tadinya hangat menjadi dingin karena kena air hujan.
Akhirnya ikannya lari kemana? Ke Mahakam. Jauhnya Bang, jauh sana. Tahu begitu lari ke laut, dijala, kena ke situ, dibawa ke Samarinda. Hujan di Mekah, di Arab, yang nikmatin Samarinda. Kok gitu? Lah buat di sana begitu hujan kurmanya berbuah, begitu panen diantar ke sini. Dimanapun hujan, di situ ada manfaat untuk kau, walaupun jauh. Dan rezeki itu kalau sudah ada nama sampean, biar berada di dalam bumi atau di atas langit, kalau memang rezeki pasti datang. Pernah ulun satu cerita, 2 kali ulun tafakkur tentang masalah rezeki. Ada seseorang datang ke rumah bawa kacang Arab, zam-zam, kurma, ya, orang ini Karangasem. Datang, saya tanya, dari mana ini? Anu guru, dari Balikpapan. Kemarin silaturahim ke Balikpapan, saudara, dan saudara itu datang dari Banjar. Dari Banjar ada saudaranya juga datang umroh. Nah coba, dari Mekah turun Banjar, dari Banjar turun Balikpapan, dari Balikpapan Karangasem, Karangasem turun Bengkuring. Ya kalau Mekah Arab ya, Mekah, Banjar, Balikpapan, Karangasem, kelima Bengkuring. Senang kalau dapat, alhamdulillah, dapat kacang yang warna merah itu sama kacang warna kuning, terus kismis macam-macam, kasih banyak. Senang aja orang dikasih, alhamdulillah, rezeki min haitsu la yahtasib. Tidak lama ada mobil datang, assalamualaikum. Maka wadah udah masih di depan ini, masa mau tak bawa masuk? Akhirnya tak buka. Ternyata tamunya cocok. Enak guru, kacangnya, masya Allah, plangplung. Saya bilang, kurmanya ajwa guru lah, plangplung. Satu mobil, saya bilang, cocok sudah. Jadi kisahnya ini sudah rezeki saya, tidak ada tamu kan, cuman yang ngantarin aja, cuman datang semobil. Ya namanya ada dikasih pak, masa mau dibawa masuk? Saya kayak banar guru ini, ya kalau dibuka sudah, ayo, alhamdulillah makan habis baik. Jadi saya masya Allah, tinggal zam-zam doang, alhamdulillah. Jadi di situ saya ngambil iktibar. Kalau rezeki biar udah di hadapan, kalau memang tertulis di situ bukan nama kita, takkan sampai ke kita. Ya. Yang kedua, ada anak ulun pulang liburan dalwah. Ulun habis ceramah di masjid masjid ini Pemprov. Pulang, biasanya di dekat Unmul itu simpangan ada orang jualan durian montong. Pas lewat ngomong, Buya, ada durian montong, kepingin Buya, mumpung libur. Lah ulun ini biasanya kalau sudah kelewatan ndak mau berhenti, mundur itu ndak. Ya sudah, insya Allah malam Kamis ulun ngisi di sini, di mana, di Masjid Muhajirin Pemuda. Nanti sore insya Allah beli. Ternyata sore belum berangkat, orang Tenggarong datang. Assalamualaikum, salam. Bawa durian montong. Nah cocok kali bilang. Ini siang diharap-harap, sore datang. Ini cocok ini. Gretek hati ini sampai kepada Allah ya. Kalau pulang dari Pemprov itu kan jam 2, habis asar datang durian montong 2. Saya taruhlah di tengah rumah. Aromanya itu serumaan Pak. Tapi subhanallah anak saya ndak makan, ndak ngomong. Udah kelihatan durian matang gede-gede, baunya nyengat, ndak ngomong Buya dibuka kan, ndak. Saya juga sibuk ceramah. Besok ceramah di kehewanan dekat Gur Udin situ. Ditelepon kiai saya,
Andi di mana? Anu Pak Yai di sini. Aku mau ke Bali Samarinda. Aku sekarang di Grogot. Sore datang. Saya jemput. Saya ajak ke mengaji di Masjid Ikhwanul Karim. Pulanglah malam. Saya taruh ruang tamu. Kiai saya bilang, bau durian nih katanya. Iya Pak Yai, ada di dalam. Saya keluarkan. Durian montong Pak, bijinya kecil dan gede. Dimakan Pak, rombongan. Habis Pak. Saya bilang, ya Allah Karim, memang sudah di rumah, mintanya hari Rabu, malam Kamis, malam Jumat habis. Ternyata durian biar di rumah, pagi minta, tapi ndak ada nama anak saya di situ durian. Yang ada kiai saya sama rombongannya. Begitu dibelah Pak, enak ya durian Kalimantan. Bujur kiai, emang durian Kalimantan nih. Habis. Jadi disitulah saya benar-benar mengaji. Rezeki biar di tangan, di hadapan. Kalau memang belum punya kita, pasti ada yang datang. Biar kalau rezeki itu jauh memang milik kita, pasti Allah datangkan. Makanya kewajiban kita cuman menata hati. Syukuri yang ada. Ya, syukuri yang ada. Kita tidak akan bisa mengejar punya orang lain. Yang punya kita aja belum tentu punya kita. Kalau kamu bisa ridho terhadap itu, takun akhnan nas, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Cukup yang ada di situ sudah. Jadi masalah kaya itu di sini, bukan di harta, bukan. Banyak orang kaya yang miskin, tapi banyak orang yang miskin merasa kaya. Enak hidupnya. Rumah itu tidak besar, tapi Masya Allah subuh ke masjid. Kerja kah? Kerja. Jam berapa? Nanti jam 8. Begitu selesai duhur, waktunya sholat ke masjid. Habis masjid jualan lagi. Sampai asar-asar sholat masjid dulu. Habis asar kerja, mau maghrib tutup. Tapi subhanallah, ketenangan yang diberikan oleh Allah luar biasa. Kemudian berikutnya wa ahsin ila jarika. Pesannya Nabi, berbaik-baiklah engkau kepada tetangga kamu. Takun mukminan, maka kamu jadi orang yang aman. Ya, orang mukmin, orang yang aman. Makanya sebelum punya rumah lah, kita mau nukar rumah, lihat dulu tetangga. Ya, aljar qoblad-dar. Rumah tetangga dulu baru rumah. Jangan beli rumah baru ngelihat tetangga. Karena kita nyamannya hati tenang itu di tetangga. Tetangga orangnya rukun, kalau diundang tahlilan, ada orang meninggal, mereka datang semuanya. Waktu mau ngubur berangkat semuanya. Kita susah, mereka menghibur. Kita kekurangan, mereka nang mencukupi. Ini tetangga dulu. Kalau kita merasa punya tetangga baik, nyaman betul hidup. Karena mereka menjadi penghibur juga. Kita pun demikian, mereka usahakan kita menjadi penenang bagi mereka. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, ujar Nabi. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Apa? Tetangganya. Tetangga ini ada 3. Ada yang punya hak 3. Siapa? Yaitu orang yang memiliki kerabat. Muslim kerabat, maka punya 3 hakul, hak tetangga, hak korobah, hak mukmin, orang muslim. Ya, punya hak kerabat. Kemudian yang punya 2 hak, mereka orang muslim, dia punya hakul muslim. Kalau ketemu assalamualaikum, kalau mati kita kuburkan. Ya kalau
kalau meninggal dia kita sholatkan, itu hak muslim. Kemudian hak tetangga, ada yang punya satu hak, yaitu mereka yang tetangga pian bukan orang muslim. Mereka tetap punya hak apa? Hak tetangga. Kalau minta tolong kita tolong. Ya, kalau kita tidak boleh nyakitin dia. Makanya di sini wa'asin. Kalau sudah terjadi kita ini bertetangga, kebetulan tetangga kita orangnya penyarikan, pemarahan, terus apa? Akhlaknya tidak bagus. Walaupun mereka seperti itu, pian punya hak tetap berbuat baik sama dia, walaupun dia tidak berbuat baik sama pian. Ini beratnya bertetangga. Ya, makanya ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, punya tetangga non muslim namanya Nasrani, orang Nasrani. Kebetulan rumahnya ya begunung-gunung, nah kayak gini, nah naiknya di atas, Imam Hasan di bawah, orangnya di atas gunung, atasnya pas rumahnya, cuman jalannya berputar. Orang ini sering ketemu sama Imam Hasan, tiap hari ketemu. Imam Hasan tetap menyapa dengan senyum. Lama-lama tidak ketemu. Si tetangga Nasrani ini penasaran, kemana si Pak Hasan ini, kok tidak nongol-nongol. Maka ditanya, kemana Pak Hasan? Oh sakit, udah lama, udah agak lama, seminggu lebih. Datanglah ini orang ke rumah Imam Hasan. Begitu masuk Pak, rumahnya bau betul. Imam Hasan ini dibuka pintu, bul, baunya nyengat. Jadi si Nasrani ini mau muntah, sudah perutnya kayak diaduk-aduk. Pantas saja sakit katanya. Lawang rumahnya jorok gini, bau kayak gini. Tanya dia sama anaknya, mana bapaknya? Di tengah di kamar Pak, masuk aja. Lagi sakit beliau. Masuk. Subhanallah, begitu masuk kamarnya baunya luar biasa, bau tai. Bukan karena sakit terus bau tai, enggak. Ternyata Imam Hasan mengasuh, Pak, ya, sakit, iya. Kamarnya kok bau? Iya, enggak apa-apa. Tahu-tahu maaf, si Nasrani ngelihat di pojokan itu ada atapnya, dia bocor, netes, tes. Di bawahnya itu ada baskom, tes, tes. Dibau-bau sama si Nasrani, baunya itu dari situ. Bau betul rumah sampean? Iya, enggak apa-apa. Imam Hasan maaf masih menutupi. Iya memang bau. Itu apa itu? Oh itu kah? Tahu kayaknya bocoran septic tank. Bocoran septic tank. Iya, ya kadang-kadang kalau bukan air yang jatuh, mencret, kuning-kuning gitu, tes, dan baunya spesial. Bukan nasi goreng aja yang spesial. Ini septic tank spesial juga. Ya. Baunya luar biasa. Terus tanya, ini dari mana? Maaf, kayaknya ini tetangga saya yang di atas rumah saya ini septic tanknya bocor. Diurut-urut muter jalannya Pak. Dari sini kalau sini sih. Kayaknya rumah saya, kata si Nasrani. Di atas pas? Iya. Rumah siapa? Ada orang di atas itu. Ya maaf, kayak beliau non muslim. Kenapa ndak ditegur? Saya ndak enak, nanti gara-gara dikira agama, nanti saya salah paham. Maka aku bersabar dengan kondisi seperti ini. Sebentar Pak ya, pulang dia. Dok, wah berarti ini septic tank saya, kata si Nasrani. Turun lagi. Pak, iya. Ini bocornya udah berapa hari? Alhamdulillah, ya barusan aja. 11 tahun. 11 tahun? Iya.
Kenapa tidak saya sampaikan? Saya sabar dengan keadaan tetangga saya. Ini kalau pian berarti punya tetangga septic tank bocor ke rumah pian Pak, 11 tahun kira-kira ya Bapak. Senyumlah pian sama tetangga itu. Bisa kayak Imam Hasan gini. Apa yang terjadi? Orang Nasrani ini akhirnya masuk Islam karena kelembutan daripada akhlak Imam Hasan al-Basri. Wa ahsin, seperti kayak kepada orang tua kita. Orang tua itu tetap menang, biar orang tua apa nama di dalam wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidain ihsan. Kalau Hasan bagus, kalau ihsan berusaha menjadi bagus. Kalau Hasan bagus, kalau dia bagus sama kita, kita bagus sama dia. Ya kalau ihsan beda, pokoknya kita harus bagus terus. Dia baik sama kita, kita baik sama dia. Dia buruk sama kita, kita pun tetap baik sama dia. Sama orang tua gitu juga. Orang tua kita macam-macam, orang tua kita macam-macam lah namanya orang tua. Ada yang penyabar, ada yang penyarikan, ada yang biasa suka doakan, ada juga yang suka nyumpahin. Nah, kewajiban anak tetap bakti sama orang tua. Jangankan orang tua nang ahli ibadah, orang tua kafir aja, Nabi ya Ibrahim dalam Al-Quran itu tetap disuruh berbuat baik. Tetap disuruh berbuat baik, apalagi orang tuanya bagus. Makanya kita sama orang tua gimana pun keadaannya tetap harus baik, ya itu. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, kemudian cintai manusia seperti cinta kau kepada dirimu. Jadi kita mendudukkan orang lain, dudukkan seperti kita. Kita tidak mau disakiti orang, maka jangan menyakiti orang. Kita senang dibaikin orang, maka berbaiklah engkau kepada orang. Jangan dibalik, kita maunya disenengin orang, tapi kita berbuat buruk sama orang. Jadi mendudukkan orang itu seperti mendudukkan kita. Sampean kalau mertamu umpamanya, kepinginnya kalau assalamualaikum, orang datang ngasih minum orang, ya, ngasih minum kita, ngeluarkan wadah hormat sama kita. Demikian pula kalau kita punya tamu, kita mendudukkan tamu itu seperti tamu mendudukkan kita, hormat. Kalau ini dilakukan Pak, kita tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Takun musliman, maka kau menjadi orang yang paling selamat muslim. Wala tuksirid dihka wala tuksirud dohika, jangan perbanyak kau tertawa. Tertawa terbahak-bahak maksudnya. Nabi itu tertawanya tersenyum. Fa inna kasratad dohik, kata Nabi, karena sesungguhnya memperbanyak tertawa. Tertawa boleh, tapi perbanyak jangan. Wajar kita ketawa itu boleh, refreshing, tapi jangan terlalu sering. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, bisa mematikan hati. Ketawa sudah wajar. Kita ini Pak, tertawa boleh, tapi jangan banyak. Menangis boleh, jangan terlalu banyak. Ya, 50-50 aja. Sebab kalau nangis terus ke rumah sakit jiwa itu kita ngelihat kadang ada juga yang di pojokan ketawa sendiri sana, di pojokan sana nangis sendiri. Nah, kita jangan banyak-banyak, nangisnya sedikit, ketawanya sedikit. Rawahul Imam Ahmad an Abi Hurairah. Moga sedikit yang disampaikan ini membawa manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal Rasul.
Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa maghfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina mahyina ya rabbal alamin. Allahumma akhdim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-lisan. أملك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.